Baik, ini tampilan utama dari Cakrashop Hotel System. Yang pertama ada grup menu front desk, yang kedua ada grup menu naik audit, yang ketiga ada grup menu marketing, yang keempat ada grup menu back office, yang kelima ada grup menu tools, yang keenam ada grup menu help. Untuk front desk, terdapat menu summary, digunakan untuk melihat ringkasan informasi terkini mengenai kondisi hotel seperti walk-in dan reservation, guest dan folio, room, dan grafik. Ini informasinya atau jendela dari summary. Berikutnya floor plan. Digunakan sebagai editor untuk menampilkan informasi status kamar seperti reservation, guest in house, kondisi kamar, status tamu, dan sebagainya, berdasarkan gedung dan lantai sesuai dengan tanggal naik audit. Menu ini digunakan untuk membuat reservasi, mencekinkan tamu dari reservasi, mencekinkan tamu dari walk-in, melakukan transaksi, mencheck outkan tamu atau bill. Dapat juga digunakan oleh housekeeping untuk melakukan perubahan status kamar. Untuk admin, digunakan untuk melakukan konfigurasi layout kamar. Berikutnya, room availability digunakan untuk menampilkan informasi kamar dalam bentuk tabel atau grid. Melalui menu ini, petugas front office dapat melakukan reservasi, melakukan perubahan data walk-in, check-in tamu dari reservation, melakukan transaksi, dan men-check outkan tamu. Berikutnya, room type availability. Fitur ini digunakan sebagai guest forecast yang menampilkan informasi mengenai kondisi kamar hotel dalam ring waktu tertentu berdasarkan tipe kamar, seperti jumlah kamar yang tersedia, jumlah reservasi, occupancy, kemudian unavailable, kemudian available, expected arrival, check-in, walk-in, expected departure, dan tamu yang telah check out. Default waktu yang ditampilkan dari fitur ini adalah 7 hari, dimulai dari tanggal naik audit atau audit date-nya. Berikutnya, room allotment digunakan untuk mengalokasikan jumlah kamar tertentu untuk travel agent atau online travel agent. Ini lebih spesifik pengalokasian kamarnya. Berikutnya, guest profile digunakan untuk menampilkan informasi mengenai data-data tamu yang telah check out, sementara menginap, dan data tamu yang reservasi baik dari guest folio, master folio, atau desk folio. Menu berikutnya, guest group, digunakan untuk membuat grup untuk tamu yang reservasi lebih dari satu kamar atau reservation group. Lanjut, reservation
digunakan untuk membuat reservasi kamar, mengolah data reservasi baik individual atau grup, check-in data reservasi, mengolah data deposit reservasi, dan perubahan status reservasi. Menu berikutnya ada walk-in, digunakan untuk mencekinkan tamu tanpa melakukan reservasi terlebih dahulu atau tamu direct. Ini POM walk-in editor. Berikutnya ada guest in-house, digunakan untuk menampilkan informasi mengenai tamu yang sementara berada di dalam kamar, memasukkan transaksi tamu, di sini bisa charge, payment atau transfer, meng-walk-inkan tamu, dan men-check out-kan tamu. Menu berikutnya ada master folio, digunakan untuk membuat bill master atau bill utama, untuk mengolah data transaksi untuk tamu grup atau bill untuk kegiatan event yang terjadi. Berikutnya, menu dashfolio digunakan untuk membuat atau mengolah folio non-kamar seperti transaksi di restoran dan outlet-outlet lainnya. Folios and transaction digunakan untuk melihat transaksi semua folio, yaitu guest folio, dash folio, master folio, data deposit reservasi, dan menampilkan informasi guest account, data transaksi bill yang masih aktif, transaksi pada tanggal audit date, dan lain-lain. Berikutnya, menu folio history digunakan untuk menampilkan informasi mengenai folio yang telah check out atau sudah di close. Dapat juga digunakan untuk mengolah atau masukkan transaksi jika diperlukan perbaikan data. Berikutnya, breakfast control digunakan untuk mengolah data tamu yang in-house yang harga kamarnya sudah termasuk breakfast dan memastikan aktual tamu yang melakukan breakfast. Berikutnya, menu housekeeping digunakan oleh housekeeper untuk memonitoring informasi mengenai kondisi kamar dan melakukan perubahan status kamar sesuai dengan kondisi kamar yang terjadi. Menu berikutnya ada room costing, digunakan untuk memposting atau mengcosting penggunaan persediaan barang atau amenities pada kamar. Berikutnya guest loan item, digunakan untuk mengolah data pinjaman peralatan oleh tamu hotel pada hotel. Berikutnya lost and found. Lost and found adalah fitur yang digunakan untuk mengolah data, membuat data kehilangan dan penemuan barang, dan solusi penyelesaian jika barang ditemukan dan siapa yang mengklaim barang tersebut. Menu terakhir ada kasir report, digunakan untuk membuat laporan kasir. Format laporan kasir dalam bentuk per user, gabungan user, per shift kerja, per jenis pembayaran, dan secara keseluruhan. Itu menu untuk front desk. Subgroup menu berikutnya adalah naik audit. Menu yang pertama ada komputer data. Fitur ini digunakan untuk mengolah data dari hotel lain, seperti data okupansi yang menjadi komputer hotel. Ya, berikutnya ada Global Post Transaction. Digunakan untuk memposting transaksi pada folio, baik individual atau grup, termasuk dash folio atau master folio. Berikutnya, Auto Post Transaction. Digunakan untuk memposting secara otomatis
charge room yang termasuk dalam daily charge. Di dalamnya terdapat juga tag and service ke dalam Guestfolio. Jika akun room dan akun teksnya telah ada, maka Guestfolio tersebut tidak akan diposting. Menu berikutnya, Day and Close. Menu Day and Close digunakan untuk proses penutupan transaksi yang terjadi pada tanggal audit date atau harian dan menyiapkan sistem untuk transaksi besok hari. Proses yang dilakukan posting room, text, kemudian daily charge, free check, mencetak report yang dibutuhkan, penutupan transaksi dan perubahan tanggal audit date untuk persiapan transaksi hari berikutnya. Nah, ini demikian untuk menu naik audit. Menu berikutnya, grup menu marketing. Yang pertama ada company, digunakan untuk mengolah dan membuat data-data perusahaan atau corporate. Juga digunakan untuk mengaktifkan direct bill dan business source-nya. Berikutnya, package, digunakan untuk mengolah dan membuat paket-paket produk hotel. Berikutnya, room rate, digunakan untuk mengolah dan membuat harga kamar, kontrak rate dengan travel agent, perusahaan atau pemerintah, dan perusahaan lainnya. Berikutnya ada dynamic rate, digunakan untuk membuat harga dinamis yang didistribusi ke OTA melalui channel manager. Berikutnya ada room rate last deal, digunakan untuk membuat harga last deal pada tanggal audit date dari dynamic rate. Jadi dua ini berkaitan. Jadi semakin hari, makin malam harga bisa juga naik. Nah, kalau dynamic rate semakin tinggi okupansi, maka biasanya harga juga semakin naik. Menu berikutnya ada sales activity, digunakan untuk merekam segala aktivitas sales berkaitan dengan penjualan produk hotel. Berikutnya ini saya tampilkan, ini sales activity. Berikutnya event list, digunakan untuk mengolah dan membuat daftar event-event yang terjadi pada hotel. Berikutnya, phone book, digunakan sebagai buku telepon untuk mengolah dan membuat informasi nomor telepon penting. Berikutnya ada menu member, digunakan untuk membuat keanggotaan atau member pada tamu hotel. Berikutnya voucher, digunakan untuk membuat voucher hotel yang akan ditawarkan kepada tamu, agen atau perusahaan-perusahaan. Demikian menu untuk marketing. Kita lanjut ke menu back office. Di dalamnya terdapat AV Refund Deposit. AV Refund Deposit digunakan untuk mengolah dan melihat data-data hutang yang bersumber dari pembatalan reservasi atau no-show. Menu ini juga dapat digunakan untuk melakukan proses pembayaran hutang no-show dan hutang dari proses cancel. Berikutnya ada AP Commission and Others, digunakan untuk mengolah dan melihat data-data hutang yang bersumber dari komisi. Menu ini juga dapat digunakan untuk melakukan proses pembayaran hutang komisi. Berikutnya AR City Ledger, digunakan untuk mengolah, melihat data piutang City Ledger dan membuat invoice piutang City Ledger. Berikutnya menu AR City Ledger Invoice, digunakan untuk mengolah dan membuat invoice City Ledger. Menu ini juga digunakan untuk melakukan pembayaran invoice piutang City Ledger. Berikutnya Receipt, digunakan untuk mengolah dan membuat
tanda terima dari transaksi yang terjadi. Berikutnya, bank transaction digunakan untuk mengolah data-data transaksi pembayaran yang berkaitan dengan bank, seperti transfer bank, kemudian pembayaran dengan kartu kredit, kartu debit, dan pembayaran transaksi bank lainnya. Berikutnya, reconciliation. Fitur ini digunakan untuk mengolah dan membuat data rekonsiliasi data pembayaran, kartu kredit, transaksi debit dengan rekening bank berdasarkan mesin edisi penerima atau digunakan pada saat melakukan pembayaran. Cek digunakan untuk menerima pengeluaran dan penerimaan cek. Berikutnya, ekspor jurnal. Menu ini digunakan untuk mengekspor transaksi yang terjadi pada operasional untuk jadikan jurnal ke dalam transaksi akuntansi atau jurnal accounting. Berikutnya, income budget digunakan untuk mengolah dan membuat data-data budget pendapatan. Berikutnya ada budget statistik, digunakan untuk mengolah dan membuat data yang berhubungan dengan data statistik. Nah, ini berhubungan dengan DRR. Berikutnya report digunakan untuk melihat dan mencetak laporan-laporan. Berikutnya data analyze digunakan untuk menganalisa data dan dapat diekspor ke dalam file Excel. Demikian menu dari back office. Setelah back office kita lanjut lagi ke tools. Yang pertama ada configuration. Digunakan untuk mengolah, memasukkan data master, dan mengkonfigurasikan variabel sistem. Kemudian berikutnya ada menu notification, digunakan untuk menentukan atau membuat notifikasi atau pengingat untuk pesan pada karyawan. Berikutnya user setting, digunakan untuk mengolah dan membuat data-data grup, akses, dan user yang dapat digunakan untuk akses ke dalam sistem. Kemudian berikutnya ada menu one time password, digunakan untuk menggenerate user ID dan password sekali pakai untuk kebutuhan special access. Berikutnya ada user activity log. Digunakan untuk mengolah data log dari setiap aktivitas penggunaan sistem. Berikutnya ada menu PABX SMDR, digunakan untuk mencatat aktivitas penggunaan telepon. Berikutnya ada menu backup database, digunakan untuk membackup database. Berikutnya restore database. Ini menunya belum aktif ya. Ini tergantung setting usernya ya, yang di sini. Restore database digunakan untuk merestore database dari data backup. Berikutnya optimize data digunakan sebagai utility untuk mengoptimalisasi kerja database. Berikutnya wallpaper digunakan untuk merubah dan men-setting gambar latar belakang pada tampilan layar utama. Nah, ini menu dari tools. Baik, menu terakhir ini menu help ya. Ini guide atau manual book untuk penggunaan sistem Cakrasa Hotel System. Yang pertama ada Windows Help. Nah, bentuknya kurang lebih seperti ini. Berikutnya ada HTML app, ini belum ditemukan. Berikutnya ada PDF help,
Ini adalah bentuk PDF. Berikutnya ada web help. Ya, ada Cakrashop homepage. Kemudian customer service, product, download, dan about. Oke. Oke, ini menu-menu yang terdapat pada Cakrashop Hotel System. Ini saya tutup semua jendela yang terbuka ya. Nah, di bawah ini tadi ada tab-tab yang menampilkan jendela-jendela yang dibuka. Nah, ini sudah clear semua. Oke, terima kasih.